Video inilah yang viral. Seorang karyawan di sebuah apotek di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terciduk diduga menggelapkan uang. Pemilik apotek bersama seorang pelanggan menggeledah tas pelaku dan mendapati uang ratusan ribu rupiah. Penggelapan terbongkar saat seorang pelanggan curiga dengan gerak-gerik karyawan apotek yang menyembunyikan uang di sebuah celana kain saat apotek hendak tutup. Setelah diperiksa, terselip sejumlah uang dalam kain celana. Angkat, akhirnya jatuh uang. Jatuh uang 200 ribu. Sekalinya keluar lah kembali. Kan ini uang masuk di sini semua toh di dalam ini. Bisa bagi lagi, ada lagi 280 di depan mata sudah. Takut dia seperti makun. Akhirnya karyawan apotek mengakui perbuatannya. Bahkan pelaku mengaku telah menggelapkan uang sebanyak 300 hingga 500 ribu rupiah setiap harinya selama 2 tahun bekerja. Panggil masuk, pas masuk di situ pasti saya tanya bilang kenapa sampai begini, lama mau ke begini, dan dia mengaku sendiri bahwa dalam setiap harinya selalu memang ambil. Saya tanya berapa, bilang tidak tentu, kadang 300 minimal, kadang 500, tapi kadang di atasnya, kadang 1 juta lebih, kadang lebih 2 jutaan. Pemilik apotek belum melaporkan kasus ini ke kepolisian. Karyawan bersangkutan telah membuat surat perjanjian untuk mengganti kerugian atas penggelapan uang apotek yang terhitung mencapai 360 juta rupiah. Bahkan narasi dalam video yang viral di media sosial, karyawan tersebut telah membeli iPhone, mobil, dan rumah dari hasil penggelapan uang pendapatan apotek. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Bersama saya Rosalyn Chu, berikut seputar iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama. Kebakaran besar menimpa sebuah minimarket di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bangunan minimarket berikut gudang penyimpanan barang serta mes penginapan karyawan habis terbakar. Petugas damkar terpaksa menjebol dinding di lantai 2 untuk mencapai sumber api. Kebakaran besar terjadi di Jalan Todo Puli, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Sebuah bangunan minimarket terbakar. Api bermula dari lantai 2 dan dengan cepat merambat ke lantai 3 bangunan. Karyawan pun panik, bergegas menyelamatkan barang-barang. Kebakaran berawal dari lantai 2, ruangan mes penginapan karyawan, dan gudang penyimpanan barang campuran minimarket. Kobaran api menjalar ke lantai 3 hingga ke bagian atap bangunan. Ruangan mes ya. Selain di mes itu ada barang yang lain terbakar juga? Kurang tahu juga Pak, karena yang di atas lantai 2 ada gudang juga Pak. Kurang tahu. Itu katanya awalnya ada dugaan dari listrik ya? Ada korslet begitu. Bangunan minimarket berlantai 3, kepulan asap tebal menyelimuti lantai 2 dan lantai 3. Petugas damkar Kota Makassar kesulitan menembus titik api. Petugas terpaksa menjebol dinding di lantai 2 dan naik ke lantai 3. Kita kesulitannya di asap, kepulan asap, ya. Jadi membutuhkan waktu untuk tembus di kepulan asap dan terlihat di lantai 2 itu ketutup semua, tidak ada ventilasi, jadi kita kesulitan di asap. Apa ini? Ruangan apa? Tumpukan apa? Tumpukan barang, ya, barang jualan kelontong apa? Alfa ya. Damkar menerjunkan 13 armada ke lokasi kebakaran. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Namun karyawan minimarket menyebutkan diduga terjadi korsleting listrik di lantai 2, lokasi mes penginapan karyawan.
Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi. Sepanjang hari Sabtu, Semeru erupsi sebanyak 5 kali dengan tinggi kolom asap mencapai 500 meter. Detik-detik erupsi Gunung Semeru terekam kamera pengawas di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Gunung Semeru menyemburkan material vulkanik selama hampir 2 menit, condong mengarah ke sisi timur laut. Dari pengamatan visual, Gunung Semeru mengalami 5 kali erupsi dengan tinggi kolom asap antara 200 hingga 500 meter dari puncak kawah. Sementara data periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru, seismograf merekam 11 kali gempa letusan, 5 kali gempa hembusan, dan 1 kali gempa tremor harmonik. Status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Selain bahaya awan panas guguran, petugas BPBD Kabupaten Lumajang mengimbau warga untuk mewaspadai banjir lahar hujan. Pemirsa, puluhan rumah warga di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur rusak berat akibat diterjang angin puting beliung. Terjangan angin membuat warga panik. Pusaran angin puting beliung menyapu Desa Wue, Kecamatan Wulumeze, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kencangnya angin membuat panik warga. Menurut warga, puting beliung diawali dengan hujan dan petir. Akibatnya, puluhan rumah dan fasilitas umum rusak. Angin kencang juga merusak tanaman jagung, padi, dan pohon-pohon besar. Ya, tapi ternyata angin puting ya, kita tahu tuh ketika kita lihat ada material sudah berkembang di atas. Lalu kemudian kita lihat angin itu, kita lihat sehingga ada beberapa teman yang sempat ambil gambar ya kemarin, hanya memang dengan cuaca juga ada guntur, kilat, sehingga tidak ambilkan di Desa Bue. Berdasarkan hasil pemantauan kita ke lokasi kemarin sore ya, setelah kejadian kita langsung turun, itu rumah penduduk ya, dari perumahan lebih sekitar 20-an lebih rumah itu. Pasca musibah puting beliung, warga bergotong royong membersihkan puing sisa reruntuhan. Sementara Pemda setempat masih mendata kerusakan akibat musibah ini. Dari Bajawa, Nusa Tenggara Timur, Joni Nurah melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan menertibkan ribuan alat peraga kampanye yang diduga melanggar aturan. Baliho dan spanduk yang ditertibkan juga dinilai merusak keindahan kota serta membahayakan keselamatan warga. Ribuan alat peraga kampanye di sepanjang Jalan Salemba dan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat ditertibkan petugas gabungan. Petugas gabungan dari Bawaslu dan Satpol PP mengikut sertakan perwakilan partai politik. Alat peraga kampanye berupa spanduk, baliho, juga bendera yang terpasang di fasilitas publik dilepas dan diturunkan. Petugas juga membersihkan stiker yang menempel. Alat peraga kampanye yang ditertibkan selain melanggar aturan KPU tentang pemasangan APK di fasilitas umum, juga merusak keindahan kota serta membahayakan warga dan pengguna jalan. Teknisnya kita nanti bersama partai politik melihat mana yang memang di area yang membahayakan. Tentunya pengguna jalan juga kita rapikan, dan kalau sudah mengancam tentunya kita akan tertibkan bersama dengan sesuai kesepakatan bersama dengan peserta pemilu. Berarti kan semuanya dicabut ya Pak? Kita nanti bicarakan. Penertiban alat peraga kampanye juga dilakukan Bawaslu Kota Jakarta Timur. Ratusan alat peraga kampanye di sepanjang jalan flyover Pondokopi dilepas dan diturunkan. Penertiban dilakukan bersama perwakilan partai politik untuk memindahkan alat peraga kampanye ke tempat yang lebih aman dan sesuai ketentuan. Sementara sejumlah APK yang belum dipindahkan pemiliknya diamankan Bawaslu di kantor Kesbangpol Jakarta Timur.
Bawaslu Kota Jakarta Timur juga akan menyurati kecamatan di wilayah Kota Jakarta Timur untuk menertibkan alat peraga kampanye yang mengganggu ketertiban umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan kampanye Pilpres 2024 dengan berdialog bersama para pelaku perfilman di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Kuningan, Jakarta. Anies Baswedan membeberkan peta jalan atau roadmap untuk memajukan perfilman Indonesia jika terpilih sebagai presiden. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut akan menerapkan 5 langkah krusial, yakni perkembangan talenta, mendukung penuh produksi film, perlindungan bagi pelaku perfilman, memperbanyak eksibisi film, serta memperkuat data, hukum, dan regulasi. Terkait pengembangan talenta, duet Anies dan Muhaimin menginginkan adanya alokasi anggaran yang cukup, serta program fellowship untuk meningkatkan keterampilan para pelaku perfilman. Sementara untuk perlindungan pelaku film adalah menjaga pelaku perfilman dari resiko keselamatan dan kesehatan kerja, serta kekerasan seksual. Pemirsa, dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto melepas keberangkatan KRI Rajiman Wedyo Diningrat 992 untuk menjalankan misi kemanusiaan dengan membawa bantuan bagi rakyat Palestina. Kepada para prajurit TNI Angkatan Laut yang mengemban misi, Prabowo berpesan agar senantiasa menjaga kehormatan bangsa, TNI dan TNI AL. KRI Rajiman Wedyo Diningrat 992 akan menempuh perjalanan selama 15 hari dan harus melewati perairan yang cukup berbahaya, yakni Teluk Eden. Prabowo yakin para prajurit TNI AL akan mampu menjalankan tugas secara baik karena mereka merupakan prajurit yang terlatih dan andal. Capres nomor urut 2 tersebut menegaskan Indonesia memiliki solidaritas dan tanggung jawab kemanusiaan dengan rakyat di Palestina. Keberangkatan KRI Rajiman Wedyo Diningrat 992 merupakan bukti nyata Indonesia yang selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Sementara itu, pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendapatkan energi dan semangat baru. Grup band terkemuka yakni Slank resmi mendukung duet Ganjar dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadiri deklarasi dukungan dari grup band terkemuka Slank. Deklarasi dimaklumatkan di markas Slank di Potlot 3 Jakarta Selatan. Ganjar menilai hubungan Slank merupakan sumber energi dan semangat besar menjelang Pilpres 2024. Di hadapan personel Slank dan Slankers, Ganjar menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Ini satu energi yang buat Ganjar Mahfud dan seluruh pendukungnya makin tambah semangat, dan saya selalu mengikuti konsernya, mengikuti album-albumnya, mengikuti syairnya yang biasanya ada kritik sosial, pemerintahan bersih, anti korupsi yang selalu didengungkan, dan hari ini kita bertemu dengan para tokohnya, seniman yang keren lah menurut kita. Bim selaku pentolan Slank menandaskan Slank siap all out mendukung Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024. Bim mengaku Ganjar dan Mahfud MD merupakan teman dan sahabat Slank sejak lama. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, debat kedua para calon wakil presiden digelar di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta Pusat. Tema yang akan dibahas diantaranya pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, sumber daya alam, dan energi. Debat Pilpres keempat atau kedua untuk calon wakil presiden kembali digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Pihak JCC sudah melakukan sterilisasi lokasi debat yang akan berlangsung malam nanti. Sementara untuk pengamanan, kepolisian menyiapkan sebanyak 2.000 personil Polri. Rekayasa kemacetan juga akan dilakukan untuk menghindari kemacetan di sekitar JCC.
Debat hari ini menjadi momen kedua bagi para cawapres setelah pertemuan pertama kali pada Desember tahun lalu. Tema yang akan dibahas yaitu pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. KPU menyatakan tidak ada perubahan format dalam debat keempat ini. Juga ingin menyampaikan format ataupun rundown dari kegiatan pelaksanaan debat keempat tidak mengalami perubahan. Debat akan dilaksanakan dalam 6 segmen yang berlangsung totalnya selama 150 menit, di mana 30 menit untuk jeda iklan. Setiap jeda iklan itu sekitar 6 menit. Kemudian untuk khusus debatnya berlangsung selama 120 menit. Untuk debat kedua para cawapres malam ini, cawapres yang akan pertama kali memaparkan visi misinya adalah cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Kemudian dirotasi di sesi berikutnya. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, diterpa angin kencang, sebuah pohon raksasa tumbang hingga menimpa rangkaian kabel udara serta pagar beton sebuah gedung di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tumbangnya pohon yang melintang di badan jalan juga melumpuhkan akses Jalan Gunung Sahari menuju Kemayoran. Pohon raksasa setinggi lebih dari 10 meter ini tumbang hingga menutup ruas Jalan Gunung Sahari 2, Kemayoran, Jakarta Pusat. Batang pohon juga sempat menimpa rangkaian kabel udara serta pagar beton sebuah gedung hingga roboh. Pohon tumbang akibat diterjang angin kencang. Usia pohon yang sudah tua juga membuat akar pohon tak mampu lagi menopang batang. Kira-kira pas jam 12 siang sih, pas tumbangnya pas angin kencang gitu. Oh, pas angin kencang ya, Pak? Iya. Terus pas tumbang langsung ada petugas atau gimana, Pak? Langsung, Pak, sigap itu PPSU segala langsung pada dalam semua, RT RW gitu ya. PLN. Ini nimpa apa, Pak? Enggak, rumah pohon sini juga, Pak, pohon. Ke rumah itu apa yang apa tuh, karpet ya? Agar ruas jalan dapat dilalui seperti semula, petugas Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin untuk memudahkan evakuasi. Beruntung, tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, ratusan ribu orang menghadiri harlah ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengingatkan pentingnya toleransi di tahun politik yang mulai memanas. Sekitar 150.000 Muslimat Nahdlatul Ulama menghadiri harlah ke-78 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mengenakan pakaian hijau-hijau, massa sudah padat di kawasan SUGBK sejak Minggu dini hari. Peserta yang hadir tak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. Acara meliputi zikir, doa, salawat, serta pembacaan Al-Quran. Presiden Joko Widodo turut hadir dalam acara ini, didampingi Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf, Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, hingga Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan pentingnya toleransi di tahun politik yang mulai memanas. Sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekkan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Acara selesai sekitar pukul 9 pagi dan massa membubarkan diri dengan tertib. Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk kemaslahatan Indonesia dan menunjukkan kesatuan Muslimat NU
dalam mendukung nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Bagus Prasetya melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang hobi wisata memacu adrenalin, objek wisata Ixeleong di kaki Gunung Rinjani bisa menjadi pilihan. Di objek wisata ini Anda bisa merasakan sensasi meluncur di atas perosotan alami, di atas bebatuan dengan air mengalir deras dari Gunung Rinjani. Objek wisata Ixeleong di kaki Gunung Rinjani, Desa Timbanuh, Pringgasela, Lombok Timur, menawarkan sensasi berbeda meluncur di atas air. Pengunjung bisa meluncur di atas aliran air sungai yang deras dari atas bebatuan. Apalagi ditambah air sungai yang jernih dan dingin. Dan suasana asri penuh pepohonan rindang membuat pengunjung betah bermain air di tempat ini. Cukup merogoh kocek Rp2.000 sampai Rp5.000, pengunjung sudah bisa menikmati beragam fasilitas, mulai dari ayunan romantis hingga saung. Bahkan juga terdapat lokasi camping bagi pengunjung yang ingin bermalam bersama rekan atau keluarga. Pertama ya, awalnya takut buat nyemplung ini, buat terjun ini, tapi karena saya merasa tertantang gitu, saya merasa oh yang lain ini seru banget gitu. Jadinya saya memberanikan diri buat coba terjun sama teman-teman saya di belakang, dan itu saya seru banget. Airnya dingin, enak banget. Padahal ini masih siang, saya siang-siang, ini enak banget airnya dingin banget. Objek wisata Ixeleong ini selalu ramai terutama saat hari libur. Nah, bagi Anda yang hobi wisata menantang memacu adrenalin, objek wisata ini bisa jadi salah satu pilihan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk melestarikan warisan budaya negeri. Lewat kreasi seni batik, generasi muda diharapkan bisa lebih mengenal keragaman seni dan budaya di tanah air. Dengan hati-hati, para siswa menggoreskan lukisan di atas kain dengan menggunakan canting. Ya, seni batik lukis menjadi salah satu pelatihan yang digelar di salah satu SMP di Sidoarjo, Jawa Timur. Meski sebagian besar siswa belum pernah belajar untuk membatik, namun pelatihan ini membuat para siswa akhirnya terbiasa melukis di atas kain. Hal ini tentu menjadi pengalaman yang baru untuk mereka. Cantik ya, prosesnya tuh seperti itu. Apalagi kita remaja kan, pas kayak di rumah atau nggak teknologi lebih canggih, jadi belajar batik itu sangat menarik buat kita. Untuk membekali mereka terkait dengan mencintai budaya kearifan lokal yang ada di Sidoarjo, yang diantaranya adalah batik. Dalam pelatihan, siswa dikenalkan beragam motif batik tulis, mengolah bahan baku malam untuk membatik, hingga bagaimana cara membatik dengan alat canting. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan para generasi muda terhadap budaya lokal Indonesia. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, di masa kampanye caleg Partai Perindo di berbagai daerah kian masif turun ke masyarakat. Melalui berbagai programnya, para caleg menampung aspirasi masyarakat serta menyampaikan visi, misi, dan gagasan mereka. Caleg milenial dari Partai Perindo Muhammad Irfan Sauki menjadi salah satu caleg favorit di kalangan emak-emak. Caleg DPR RI Partai Perindo Dapil Jawa Timur 8 ini mendapat sambutan hangat emak-emak di Kelurahan Balongsar, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Dalam pertemuan, warga menyampaikan keluh kesahnya kepada Irfan Sauki untuk nanti diperjuangkan di parlemen. Sasaran kampanye kali ini adalah di mana saya bisa mendekat dengan emak-emak, karena insya Allah emak-emak ini juga menjadi salah satu basis suara yang bisa memperluas suara juga, karena sebagaimana kita tahu biasanya emak-emak itu bisa sama-sama saling bercerita kepada satu sama lain. Sementara itu, caleg DPR RI Dapil Jawa Barat 5 Partai Perindo Tama S. Langkun bersama pemuda Perindo turun langsung kerja bakti, gotong royong bersama warga di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Kemarin banjir jadi banyak yang nyangkut ya, jadi biar bersih, biar nggak kotor, biar sehat. Harapannya biar rakyat bisa tetap hidup sehat. Kebetulan yang datang bersama kami juga yang kerja di pinggiran gua tadi juga hampir sebagian besar semuanya pendukung dari Ganjar Mahfud, gitu ya. Jadi kita berharap ini juga bagian dari kerja bakti untuk masyarakat
sekaligus juga ini mengenalkan juga soal tim Ganjar Mahfud yang memang juga kita solid untuk bantu warga. Di sela-sela gotong rakyat, caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan program partai dan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud sebagai pemimpin masa depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pemilu 2024, caleg Partai Perindo terus bergerak ke tengah masyarakat dengan menggelar berbagai kegiatan. Berbagai program bermanfaat dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi dan sosialisasi program Partai Perindo. Caleg DPR RI Dapil Banten 3 Partai Perindo Diah Anita Prihapsari memberikan pelatihan cara mendaur ulang minyak jelantah menjadi sabun cuci kepada warga di wilayah Bukit Indah, Serua Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Pelatihan yang didominasi oleh kaum emak-emak ini sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan yang dapat menghasilkan pemasukan ekonomi bagi keluarga. Bagaimana ibu-ibu atau perempuan di Dapil Banten 3 yang belum jadi pengusaha harus bisa jadi pengusaha. Perempuan berdaya, Indonesia sejahtera. Jangan lupa nomor 3. Sementara itu, caleg DPR RI Dapil Sumatera 1 dari Partai Perindo, Maijen TNI Purnawirawan Karep Bakti Nusa Marpaung, menerima penghargaan sebagai salah satu dari 21 tokoh Kristiani inspiratif tahun 2023 dari majalah Narwastu. Ya, berharap bahwa kami ini memang adalah betul-betul boleh menjadi tokoh yang betul-betul dapat mempengaruhi, berdampak kepada masyarakat di sekelilingnya. Ya, baik itu secara kecil, sedang, dan bahkan tingkat nasional. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi caleg partai pendukung Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Mahfud MD ini, untuk terus bergerak dan memberikan solusi bagi masyarakat demi Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aktivitas yang padat menyebabkan seseorang mengalami stres yang berdampak pada fisik maupun kesehatan emosional. Jika dibiarkan, stres yang berlebihan tentunya akan sangat berbahaya. Dan salah satu cara meredakannya adalah penggunaan minyak aromaterapi. Aktivitas yang padat dapat menyebabkan seseorang mengalami stres yang berdampak pada fisik maupun kesehatan mental. Jika dibiarkan, stres yang berlebihan tentu akan berbahaya. Fakta tersebut mendorong Enesis Group melakukan inovasi, yakni minyak aromaterapi Plosa Mini isi ulang yang kini hadir dengan inhaler. Keunggulan Plosa Mini bukan hanya dapat diisi ulang, namun 4 faedah, yakni pijat, kerok, roll-on, dan inhaler. Ini bisa diisi ulang ya. Jadi kalau habis itu tidak harus beli yang asli gitu loh, yang device-nya, tapi juga ada sasetnya yang tersedia di seluruh retailer, baik itu di modern maupun di tradisional maupun di apotek, sehingga dan saset ini juga cuma 3.500 harganya, jadi sangat affordable dan sangat gampang untuk diisi ulang. Biasanya saya olesin Plosa dulu, terus kita lakukan penekanan kayak gini, atau boleh lagi kita menggunakan ini ya dok ya? Yes, kita boleh lakukan, terus kita penekanan ini sesering mungkin ya, 30 hitungan ya, sesering mungkin. Apa yang diatasi tidak hanya cemas, tapi juga migraine. Dengan Plosa Mini yang praktis dan dapat diisi ulang, masyarakat terutama Gen Z dan milenial terbantu untuk menjaga kesehatan fisik dan emosional, terutama menghilangkan tingkat stres dan kurang istirahat. Dari Jakarta, Abdul Aziz dan Roid Fauzan melaporkan.